Dampak dari teknologi hebat itu pasti ada dampak positif, dampak negatif. Dampak negatif itu banyak, di samping dampak positifnya. Salah satunya yang sering kita dengar itu adalah namanya brain rot atau pembusukan otak. Dimana kalau kita sangat bergantung pada teknologi digital, AI, sehingga itu bisa sangat mengganggu bahkan mereduksi tingkat konsentrasi, tingkat kemampuan analytical thinking, critical thinking, bahkan creative thinkingnya bisa berkurang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dr. NH di NH Podcast. Luar biasa, pada sore hari ini kita kedatangan tamu yang jauh sekali ya. Dan beliau adalah seorang rektor dari Telkom University, tidak lain adalah Profesor Suwo. Wah, selamat datang bro. Terima kasih. Terima kasih sudah datang. Ini welcome Kota Ngapak. Orang Ngapak, orang kepenak. Dan beliau mungkin akan sering ya bro ya ke Puerto Rico ini. Dekat Korea. Korea. Gimana bro, ini kesibukan ini yang selama dulu ya bro sudah kepilih ya memimpin sebuah university yang luar biasa yang tentunya fokus pada IT juga nantinya. Gimana Prof ini Prof? Jabatan pertama ini Prof? Ya, saya dilantik sejak 1 Maret, mulai bekerja 1 Maret berarti baru 2,5 bulan yang lalu. Banyak aktivitas penting yang memang sangat secepatnya harus segera dilaksanakan. Banyak program-program baru yang sangat urgent terkait dengan perkembangan teknologi digital, artificial intelligence, cyber security, dan digital business. Itu yang akan menjadi konsentrasi kami dalam 5 tahun ke depan. Dan tentunya ini tidak gampang ya Prof ya. Betul. Amanah yang luar biasa 5 tahun ini, dan harapannya memang Telyu terkhusus ya akan menghasilkan tenaga-tenaga IT ya, artinya yang adaptif gitu ya. Karena memang cepat sekali ini ya Prof. Jadi untuk menghadapi ini semua strategi gimana Prof? Ya benar, jadi memang dalam 5 tahun ke depan ini Telkom University akan secepatnya membangun fondasi dan pilar-pilar universitas. Ada 4 fondasi di situ dan ada 5 pilar yang harus secepatnya diperkuat untuk bisa bertahan terhadap disrupsi yang makin hebat. Bahkan puncaknya dikabarkan di 2030. Pas 5 tahun ke depan itu akan terjadi puncak disrupsi yang luar biasa besar, dan Telkom harus menyiapkan sistemnya khususnya. Ketika 3 teknologi besar itu akan muncul hadir dalam waktu yang hampir bersamaan, Telkom sudah berada di posisi yang sangat kuat. Dan itu strategi. Memang sudah, mungkin bisa dibocorkan 4 dan 5 tadi. Kayak 4 sehat 5 sempurna. Benar. Ada 4 fondasi memang yang menjadi pilar penting. 4 fondasi besarnya itu adalah yang pertama pemimpin yang visioner. Leadershipnya. Jadi rektornya sudah dipilih di Telkom University yang memiliki kapabilitas atau kompetensi yang terkait dengan artificial intelligence. Kemudian wakil rektor kita sudah memilih 4 wakil rektor. Yang pertama wakil rektor 1 itu bidangnya cyber security. Yang kedua itu bidangnya manajemen. Yang ketiga wakil rektor ketiga juga bidangnya talent management memang. Yang keempat itu bidangnya robotics. Jadi memang berbeda-beda dan usianya masih 40-an. Gitu ya. Nah kemudian untuk dekan dan wakil dekan itu juga termasuk direktur, itu dipilih juga yang memang masih di usia 40-an dengan bidang yang sangat beragam untuk bisa menjadi pemimpin visioner. Yang kedua adalah dana berkelanjutan. Ini mulai dari intensifikasi dan diversifikasi untuk tuition fee, non tuition fee, dan endowment fund. Endowment fund itu dana abadi. Nah itu juga 3 strategi atau skema dalam pendanaan berkelanjutan. Yang ketiga adalah otonomi akademik, dan yang keempat adalah budaya akademik. Itu fondasi yang harus diperkuat untuk 5 tahun ke depan. Itu semuanya harus
menggunakan sentuhan teknologi terkini harusnya. Dan pilarnya ada 5. Yang pertama adalah mahasiswa berkualitas. Itu harus dilakukan proses seleksi yang berbeda dari sebelumnya, dengan strategi, dengan sentuhan teknologi juga pastinya. Kemudian yang kedua, pilar yang kedua adalah dosen berkualitas. Itu juga pasti ada sentuhan teknologinya juga untuk bisa mempercepat penguatan pilar kedua itu. Yang ketiga adalah tata kelola. Tata kelola universitas dari sejak pembangunan kurikulumnya, delivery mata kuliah, semuanya harus menggunakan teknologi dengan data analytics yang berbasis data driven decision making. Yang keempat, pilar keempat adalah hubungan universitas dan yayasan yang profesional. Ini juga menggunakan sentuhan teknologi AI atau yang saya sebut sebagai Safe AI. Safe AI. Ya, Safe ini adalah singkatan dari Secure, Accurate, Fair, and Explainable Artificial Intelligence. Itu harus ada sentuhan itu. Yang kelima, pilarnya adalah alumni yang istimewa. Jadi mereka harus punya engagement yang kuat terhadap kampusnya. Nah, kalau 4 fondasinya kuat, 5 pilarnya juga kuat, nanti kita akan dapat atapnya. Jadi rumah kami bersama nanti. Bonusnya ya? Ya, itu bonus. Jadi, dampak sosial yang luas, dampak ekonomi yang besar, dan ranking nasional dan global otomatis akan kita dapatkan. Akan mengikuti meningkat. Luar biasa sekali ini strategi dari Pak Rektor ya. Tidak lain ini sebetulnya adalah Prof. Su gitu ya. Dan ini harapannya memang ke depan Atelio menjadi leading ya dalam IT itu ya. Dan yang menarik tadi itu satu hal mungkin ya yang mungkin di Indonesia belum banyak ya Prof. Dana berkelanjutan dengan endowment ini luar biasa ya. Artinya memang sudah di Indonesia sudah mulai digalakkan ya. Artinya kampus itu tidak hanya mengandalkan jumlah yang mahasiswa gitu ya Prof. UKT itu ya. Jadi masih ada dana abadi tadi ya Prof. Itu gimana caranya mengait itu salah satu? Iya betul. Jadi karena itu fundament ya Prof. Betul. Ada banyak yang bisa dilakukan. Salah satunya yang kita kejar adalah 3 hal sebenarnya. Dari alumni itu biasanya pastinya engagementnya tinggi untuk bisa memberikan donasi yang lebih besar barangkali itu. Kita tadi punya 92.000 alumni, cukup besar. Kemudian yang kedua adalah filantropi. Filantropi mereka bisa perorangan atau lembaga yang memang biasanya memberikan donasi yang cukup besar gitu. Itu kita juga akan coba melakukan pendekatan untuk menghimpun dana yang besar itu memang diperlukan banyak usaha di situ ya. Yang ketiga itu dari industri. Jadi kita berbasis project atau konsultansi atau bentuk training dan sebagainya untuk bisa sebagian akan masuk ke dana endowment dana abadi. Di Indonesia sudah banyak kampus-kampus besar seperti Unibrau. Ya. Itu yang terbesar ya. Itu kabarnya hampir 5 triliun. 5 triliun. Jadi returnnya kalau 6% aja itu sekitar 300 miliar per tahun. Itu untuk bisa membangun fasilitas, berkualitas dan sebagainya. Itu memang kalau kampus-kampus global seperti Harvard University ya hampir mungkin 1.000 triliun udah ada. Terbesar mungkin ya di dunia paling besar. Jadi ada regulasi pemerintah itu kadang ini ya Prof ya nggak pengaruh banget itu Prof ya. Ya, kalau kita sudah punya dana yang gede ya kita akan stabil. Betul ya. Ya ini salah satu mungkin penyelenggaraan pengelolaan universitas kan tidak terlepas dari pendanaannya, Bro. Betul. Ya, tapi juga tidak terlepas dari cara bagaimana agar mahasiswa itu belajar, menciptakan ekosistem belajar. Betul. Nah, ke depan ini kan banyak dengan mengadakan IT itu semua selesai. Ternyata tidak kan? Tidak. Digitalisasi. Betul. Nah, dengar-dengar kayaknya ada yang strategi yang mungkin mau diterapkan dengan menghadapi seperti ini untuk untuk bisa eksis ke depan terus. Betul. Yang benar. Jadi dampak dari teknologi hebat itu pasti ada dampak positif, dampak negatif. Betul. Dampak negatif itu banyak di samping dampak positifnya. Salah satunya yang sering kita dengar itu adalah namanya brain rot atau pembusukan otak. Dimana kalau kita sangat bergantung pada teknologi digital, AI sehingga itu bisa sangat mengganggu bahkan mereduksi
tingkat konsentrasi, tingkat kemampuan analytical thinking, critical thinking, bahkan creative thinkingnya bisa berkurang gitu. Nah itu memang butuh strategi khusus. Nah di Telkom University rencananya akan mendesain kurikulum yang mengedepankan pembentukan atau melatih untuk membentuk yang namanya reading skill, writing skill, dan storytelling. Ya, speak ya. Secara lisan maupun tulisan ya. Storytelling kan bisa aja secara tulisan. Dan juga literasi numerasi sebenarnya. Kemampuan anak-anak untuk bisa menjelaskan jumlah dan komputasi dalam bentuk angka gitu. Jadi memang luar biasa ini ya. Artinya memang berpacu terus ya kampus itu bagaimana mensikapi teknologi apa yang diterapkan di kampusnya. Betul. Dengan era digitalisasi, era transformasi digital itu ya Bro ya. Jadi harapannya mungkin salah satu Telkom University kan kepilih ya, ada di antara beberapa universitas ya untuk itu ya Bro. Apa aja yang mungkin dilakukan atau mungkin ditunjuk itu ya Bro? Iya betul. Salah satunya yang kita sebut sebagai Elevate ya. Elevate itu program pemerintah untuk mencetak 1 juta talenta AI. Nah, itu maksudnya. Nah, ada 4 kampus yang ditunjuk, Librau, UGM, Telkom University, dan Binus University. Nah, kira-kira itu untuk mencetak 1 juta talenta AI. Ya, artinya kan perlu kurikulum khusus ini ya. Harapannya itu memberikan apa namanya ya literasi digital ya. Jadi AI, bisa lebih maksimal lagi ya. Betul. Dan luar biasa ini Prof Su ini harapannya ke depan artinya bisa apa ya model pembelajarannya itu nanti bisa di-share ke yang lain gitu Prof, kampus-kampus lain gitu. Artinya dengan apa yang nanti ya kita doakan sukses lah ya. Amin. 4 saya 5 sempurna 4 fondasi 5 pilar gitu ya. Nah mungkin harapannya ke depan mungkin bisa untuk kampus-kampus ini ya. Jadi kita kan sudah tergabung yang namanya di Aptikom, Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer, ada di IndoChase ya, ada di IAII, Ikatan Ahli Informatika Indonesia, dan ada lagi namanya Asasi Bro. Asasi ini perkumpulan akademisi dan saintis Indonesia. Ini harapannya nanti bisa mewarnai sana Bro. Mungkin bisa memberikan ke khalayak untuk ayo mari kita untuk apa namanya di era mungkin sudah revolusi industri 4.0 ya Bro. Dan yang terakhir mungkin dengan ChatGPT-nya itu ya Pak. Era 4. Oke, baik. Jadi saat ini sebenarnya sudah dari 2020 itu sudah muncul istilah industri 5.0 yang fokusnya adalah mass customization. Jadi bagaimana melakukan customisasi skala besar. Nah, sama dengan pendidikan sebenarnya. Kalau kita bisa mengkustomisasi edukasi untuk dimana setiap mahasiswa bisa dilejitkan potensi personalnya dengan sentuhan teknologi, tentu saja nggak bisa manual lagi. Nah itu tentu saja bangsa kita membutuhkan banyak sekali talenta digital, talenta AI, cyber security, dan digital business yang memang menjadi komoditas sebenarnya saat ini. Itu menjadi komoditas penting untuk memperkuat posisi bangsa kita dalam geoekonomi, geopolitics yang memang teknologi ini luar biasa besar pengaruhnya dalam membangun posisi yang kuat dalam posisi bangsa kita untuk berada di posisi yang baik dalam skala global ya. Nah kalau kita lihat bangsa-bangsa lain, contohnya di Amerika lebih dominan pada teknologinya yang sangat maju. Sedangkan di India itu justru dari segi talenta atau people-nya yang memang sangat hebat dalam memiliki knowledge dan skill yang sangat bagus. Nah Indonesia tentu saja kalau kita mau investasi besar-besaran seperti Amerika sangat tidak masuk akal. Kalau teknologi kalau kita nggak mungkin ngejar teknologi, kita tertinggal cukup jauh. Jadi kesempatan kita hanya pada people. Bagaimana kita mencetak talenta digital, AI dan sebagainya dalam skala besar. Tentu saja kita perlu kolaborasi antar seluruh kampus ya, harusnya yang di Aptikom dimanapun ya. Jadi pikiran saya berharap teman-teman
seluruh kampus di Indonesia. Mari kita bersinergi, berkolaborasi untuk bisa mencetak, menghasilkan banyak lulusan-lulusan hebat, untuk bisa mencetak talenta-talenta hebat di bidang-bidang yang sangat strategis untuk hari-hari ini. Yang sering disebutkan itu memang talenta digital, talenta IT, talenta AI, big data dan sebagainya. Era-era itulah ya, itu yang sangat dibutuhkan bangsa kita hari ini. Artinya ilmu-ilmu itu tidak hanya di IT kan? Iya, betul. Main di pertanian, betul. mau di peternakan, itu bisa ya Bro? Bisa. Dan eranya kesana ya? Iya, semua melakukan modernisasi, ada smart farming. Ya, artinya ada blended ya. Kurikulum yang ada di pertanian juga harus dimasukkan kurikulum itu. Disitulah kesempatan kolaborasi kita. Betul. Misalkan IPB University sangat mahir, sangat ahli dalam bidang menghasilkan benih-benih unggul ya. Nah, sedangkan Telyu mungkin IoT-nya maju, menghasilkan banyak pertanian modern dengan peralatan-peralatan yang lebih terkekinian gitu ya. Nah, kolaborasi antar kampus sangat diperlukan gitu untuk membangun ketahanan pangan, ketahanan energi, kesehatan dan sebagainya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Prof. Su. Dan mungkin yang terakhir, Prof. Su ini luar biasa kesibukannya sekarang karena rektor fisiknya di Bandung ya gitu ya, tapi harus keliling kemana Bro? Bandung, Jakarta, Purwokerto, dan Surabaya. 4 kampus. Nah, luar biasa. Semoga terus kami doakan Prof. NH Podcast. Amin. Ya, Prof. Su dalam mengemban amanah di kepengurus rektor 5 tahun mendatang. Amin. Terima kasih semuanya pemirsa Indah Channel di dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.